saya kira saya langsung saja untuk menyampaikan materi saya. Jadi topik yang akan saya sampaikan pada siang hari ini topik yang ada di sekitar kita ya. Jadi kita jumpai sering dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama saya bahas adalah mengenai sensitive skin. Pengertian dari sensitive skin adalah suatu sensasi yang bermacam-macam ya, yang berkombinasi di mana bisa merupakan rasa nyeri, rasa terbakar, rasa geli ya, rasa gatal gitu ya, geli, itching, gatal, dan juga bisa rasa seperti tersengat ya, rasa pedih gitu. Yang terjadi akibat adanya respon terhadap stimuli yang di mana respon tersebut itu seharusnya tidak menimbulkan gejala tersebut. Itu respon-respon yang bisa diabaikan ya, atau yang kecil gitu. Jadi, seperti itu pengertiannya ya. Jadi mungkin untuk lebih mudahnya, misal ada sesuatu ya, misalnya ada angin atau sentuhan dari kain gitu ya, atau mungkin kosmetik ya yang digunakan oleh mungkin rekannya itu digunakan seseorang ya, terkena kosmetik tersebut, terkena kain atau terkena mungkin hawa dingin gitu. Nah, sebenarnya orang lain itu belum merasakan apa-apa ya, tapi bagi orang dengan sensitive skin itu sudah menimbulkan tadi rasa nyeri, kemudian rasa kayak panas atau rasa geli, bahkan juga timbul kemerahan pada kulit. Orangnya bisa sudah mengerti ya, dia sudah bisa bilang gitu, kulit saya sensitif dok, nah, kena apa sedikit itu langsung timbul merah, timbul rasa perih. Gitu. Nah, secara epidemiologi cukup banyak ya orang yang merasa memiliki kulit yang sensitif. Mungkin pada wanita mungkin kira-kira setengahnya ya, dan pada wanita, pada pria juga kurang lebih juga sama ya, sekitar 40%-an yang merasa memiliki kulit sensitif. Untuk patogenesis ya atau terjadinya mengapa terjadi kulit sensitif itu uh, masih masih banyak belum diketahui secara pasti. Bisa bermacam-macam berperanan ya, misalnya jenis kelamin juga, usia, kemudian lokasi dari kulit itu juga diperkirakan mempunyai pengaruh. Kemudian adanya skin condition atau adanya penyakit-penyakit lain, kemudian lingkungan, pengaruh lingkungan, penggunaan kosmetik, makanan, diet dan sebagainya ya. Jadi masih masih beberapa faktor yang diduga berperan terjadinya kulit sensitif. Tetapi di antara sekian faktor tersebut, telah diketahui tiga komponen yang terlibat. Jadi yang pertama adalah skin barrier, itu apa ya, brand ya. Jadi skin barrier yang kurang kuat, demikian ya, mengalami disfungsi, kemudian adanya inflamasi, jadi kecenderungan untuk lebih mudah mengalami inflamasi atau peradangan. Yang ketiga adalah abnormalitas pada saraf sensori, jadi saraf yang lebih mudah terpacu. Ini untuk gambarnya, jadi ada bermacam-macam faktor tadi ya, yang terutama melibatkan tiga komponen, ya, ada skin barrier yang mengalami disruption atau gangguan, kemudian adanya kecenderungan mudah mengalami inflamasi, dan juga adanya saraf yang mudah terpacu. Nah, dengan adanya stimuli-stimuli yang dapat dikatakan sepele gitu ya, dapat dikatakan sederhana, itu sudah menimbulkan reaksi. Nah, untuk stimulinya bisa berasal dari luar tubuh atau eksternal, misalnya cuaca ya, suhu yang dingin, nah, atau panas, angin, kemudian pengobatan, atau kosmetik, sabun, atau bahan-bahan kimia yang menempel di kulit, kemudian kain ya, serat kain atau perhiasan. Itu sudah bisa menimbulkan adanya suatu rasa tadi, rasa nyeri, rasa apa geli dan sebagainya. Tetap juga bisa sebagai stimulnya ini berasal dari dalam tubuh. Misalnya adanya stres ya, kemudian juga gangguan pada hormon. Ya, jadi bisa dari luar dan dari dalam tubuh adanya stimul ini. Nah, untuk sensitive skin sendiri memang
kita bisa klasifikasikan ada dua ya. Jadi yang pertama sensitive skin yang berdiri sendiri. Jadi memang orangnya tidak memiliki penyakit lain atau kondisi lain, ya hanya memang kulitnya sensitif. Ya, ada yang seperti itu ya. Tapi yang kebanyakan sih yang nomor dua ya. Jadi orangnya ini kulitnya sensitif, merasa memiliki kulit sensitif, tapi dia juga memiliki kondisi-kondisi lain. Misalnya saja eksem ya, atau dermatitis atopik, kemudian dermatitis kontak alergi atau iritan, akne gitu. Ya selain memiliki kulit sensitif, dia juga memiliki penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi lain yang terkait memang dengan ada gangguan pada barrier kulit. Itu klasifikasi dari kulit sensitif. Nah, sekarang bagaimana kita mendiagnosis ya atau kita bisa menentukan gitu seseorang itu memiliki kulit sensitif atau tidak ya. Ada berbagai cara. Jadi yang pertama adalah dengan kuesioner ya. Jadi ada serangkaian pertanyaan dalam kuesioner tersebut nanti yang harus dijawab oleh orang yang merasa memiliki kulit sensitif. Nanti akan kita ketahui setelah kita analisis ya, oh iya betul berarti ibu atau bapak memiliki kulit yang sensitif. Tapi ada juga eh, tes yang lebih bersifat objektif ya. Yang tadi memang lebih subjektif ya ke kuesioner, tapi ada yang lebih bersifat objektif dengan menggunakan misal tes sengatan, kemudian dengan iritan reactivity test atau sensory perception threshold measurement. Ya. Jadi ada beberapa tes yang lebih objektif ya untuk mengukur apakah betul seseorang itu mempunyai kulit yang sensitif atau tidak.